Swastiastu. Om Swastiastu. Hai sahabat Semiba, perkenalkan nama saya Niputustri Wayuni, bisa dipanggil Putustri. Nah, hari ini merupakan hari yang benar-benar spesial bagi saya dan juga untuk kita semua. Karena ini merupakan episode pertama Satelit Semiba, yaitu Senin Bincang Atraktif, Edukatif, dan Literasi Kreatif. Satelit Semiba merupakan sebuah program bincang-bincang terkait pendidikan, khususnya di SMP Negeri 3 Bangli. Dan pada tayangan perdana kali ini, kita khusus akan membahas tentang program-program yang ada di SMP Negeri 3 Bangli. Dan di sini pun telah hadir narasumber, yaitu Bapak Kepala SMP Negeri 3 Bangli, Bapak Ana Agung Ari Kurniawan, yang akrabnya disapa dengan Pak Agung. Selamat siang, Pak. Siang, Sri. Mungkin Bapak bisa memberi sapaan untuk sahabat Semiba? Halo sahabat Semiba, semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Wah, terima kasih. Terlihat Pak Agung sangat bersemangat ya pada hari ini, harus, Pak. Wah, untuk dunia pendidikan harus semangat. benar, harus semangat. Jadi berbincang-bincang terkait isu pendidikan pada saat ini yang sedang banyak diperbincangkan, yaitu tentang upaya untuk mentransformasi pendidikan itu sendiri. Nah, salah satunya itu ialah implementasi kurikulum merdeka. Jadi berbagai perubahan pun tentu ada mengiringi proses implementasi kurikulum merdeka ya, Pak? Iya, betul. Nah, demi tujuan akhirnya itu adalah mewujudkan pelajar yang memiliki SDM unggul Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, kira-kira apa nih langkah SMP Negeri 3 Bangli terhadap kebijakan-kebijakan tersebut untuk mengimplementasi kebijakan-kebijakan tersebut? Untuk implementasinya, mulai tahun ini SMP Negeri 3 Bangli sudah menerapkan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka, ya, saya pernah dengar. Iya, yang dimulai dari siswa kelas 7 sekarang. Nah, dengan barunya kurikulum, jadi implementasinya di SMP Negeri 3 Bangli, jadi kami dari pihak sekolah mencoba membuat sebuah program untuk menerjemahkan kurikulum merdeka itu sendiri ke dalam kegiatan-kegiatan yang ada di SMP Negeri 3 Bangli. Nah, salah satunya adalah dengan membentuk program sekolah yang nantinya bisa digunakan oleh sekolah dan semua warga sekolah mempermudah memahami kurikulum merdeka itu sendiri. Iya, jadi benar. kalau kita lihat pengertian kurikulum merdeka itu kan sangat luas, sehingga kita butuh penyamaan persepsi Agar lebih mengerti. ya, agar lebih mengerti tentang kurikulum merdeka, terutama tujuannya yaitu terbentuknya profil pelajar Pancasila. Ya, itu. Kira-kira mungkin ada program yang dilakukan oleh SMP Negeri 3 Bangli dalam mewujudkan program tersebut atau profil pelajar Pancasila? Iya, jadi mulai tahun ajaran ini, jadi kita sudah kembangkan program yang kami beri nama Semiba Setampan Raja Pala. Jadi Semiba Setampan Raja Pala itu yang artinya SMP Negeri 3 Bangli sebagai taman pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Keren Terdengar dari namanya memang keren sih, Pak. Iya. Terus apa sih yang menginspirasi Bapak untuk menggunakan akronim tersebut? Jadi konsepnya itu Semiba Setampan Raja Pala, kami ingin mewujudkan SMP Negeri 3 Bangli ini sebagai taman pendidikan. Taman pendidikan itu adalah tempat yang nyaman, yang aman, yang sejuk untuk melaksanakan proses pembelajaran itu sendiri. Itu yang kami inginkan di SMP Negeri 3 Bangli. Dengan suasana yang aman dan nyaman itu diharapkan nanti terbentuk profil-profil pelajar Pancasila di SMP Negeri 3 Bangli. Nah, itu. Mengapa konsep yang diambil itu konsep taman pendidikan? Apakah itu hanya berkaitan dengan lingkungan saja atau bagaimana? Taman pendidikan itu di perspektif kami itu luas. Jadi bukan hanya terbatas pada taman saja. Ya, taman atau lingkungan dalam arti sempit. Jadi lingkungan itu artinya segala sesuatu yang ada di lingkungan, di sekitar kita, di sekitar kita itu baik yang kelihatan yang terlihat langsung ataupun yang tidak terlihat. Nah, dalam mewujudkan taman pendidikan ini kita mengadopsi atau memakai konsep 9K. 9K. Ya. Kalau saya boleh tahu 9K itu apa saja? 9K itu yang pertama yang kita terapkan itu keimanan. Jadi bagaimana sekolah menjamin
pelaksanaan keagamaan di SMP sekolah Negeri ini, 3 Bangli iya. ini. Jadi bagaimana mereka melaksanakan kegiatan agama sehingga nanti bisa mewujudkan siswa-siswa yang memiliki Akhlak yang mulia. Nah, seperti itu. Jadi yang kedua itu ada kesehatan. Jadi kesehatan itu bagaimana sekolah nanti menjamin semua warganya Selalu sehat, agar ya. berada dalam kondisi sehat. Nah ini sudah dikembangkan UKS, Usaha Kesehatan Kesehatan Sekolah. Sekolah. Jadi UKS ini juga sudah bekerja sama dengan berbagai pihak. Nah salah satunya misalnya dengan Puskesmas. Ya, setiap hari Jumat atau seminggu sekali Puskesmas akan memberikan pil penambah darah khususnya bagi siswa perempuan. Nah, Ya, saya juga sering dapat ya, setiap minggu. Setiap Guru minggu, pasti membagikan per kelas. Ya, jadi ya diharuskan untuk dikonsumsi. Iya, karena tujuannya memang positif untuk membantu agar terjadi pencegahan anemia. Karena siswa perempuan itu kan setiap bulan menstruasi, jadi tidak lagi ada siswa yang kekurangan darah atau mengidap anemia dan lain sebagainya. Nah kemudian yang ketiga kita kembangkan juga konsep keamanan. Yang keamanan di sini yang dimaksud bukan saja keamanan fisik, tapi juga keamanan psikologis. Jadi mental gitu. Mentalnya juga kita harus jamin aman. Keamanan fisik itu meliputi bagaimana anak-anak beraktivitas di SMP Negeri 3 Bangli itu dalam keadaan aman. Yang dikembangkan sudah taman-taman yang dibuat oleh sekolah itu tidak lagi berbahaya bagi siswa atau warga sekolah. Jadi tidak ada lagi tanaman yang mengandung zat kimia yang bisa berbahaya bagi tubuh, bagi siswa. Tidak ada lagi tanaman yang berduri, yang bisa melukai atau mencederai anak-anak. Nah kemudian ada juga CCTV yang sudah dikembangkan semakin banyak, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian satpam sudah dilatih dengan baik sehingga keamanan siswa juga memang terjamin. Kemudian kita juga psikologis siswa, jadi keamanan dari segi psikologis siswa. Bagaimana di SMP 3 Bangli tidak terjadi lagi kasus perundungan. Jadi perundungan itu dampaknya sangat besar. Pernah mengalami kasus perundungan? Pas Tungkare selama saya bersekolah di sini saya tidak pernah mengalami perundungan karena memang BK selalu terbuka. Ya, itulah yang nyambung sekarang. Yang keempat itu ada keterbukaan. Ya, bagaimana anak-anak nanti terbuka kepada guru, Bapak, Ibu guru, BK dan lain sebagainya. Karena BK itu adalah tempat konseling. BK itu nanti memberi solusi, mencarikan solusi kepada anak-anak tentang permasalahan yang dihadapi, baik permasalahan di pembelajaran ataupun di luar proses pembelajaran, terutama perundungan itu. Jadi BK ini bukan hanya untuk seperti kasus-kasus yang ada di sekolah seperti perundungan, kesulitan dalam belajar, tapi juga bisa digunakan sebagai tempat curhat mungkin. Oh iya, apalagi anak-anak pas pubertas ya. Pacaran sehat juga nanti bisa dikomunikasikan. Jadi BK akan nanti mengkonseling anak-anak di situ, mencarikan jalan keluar, mana yang boleh, mana yang tidak, dan apa yang sepatutnya harus dilakukan. Itu keterbukaan. Kemudian ada kekeluargaan. Kekeluargaan itu bagaimana kita mengembangkan bahwa di sekolah ini adalah sebuah keluarga. Jadi Bapak Ibu guru sebagai orang tua di sekolah yang harus dihormati. Seperti kita menghormati ya, seperti menghormati orang tua. Kalau misalnya siswa salah ya ditegur, dibina, ya itu sama seperti orang tua. Dan anak-anak pun nanti memandang temannya di sekolah juga sebagai saudara. Ya, bagaimana yang kelas 9 menjadi kakak dari kelas 7 dan 8. Nah, itu sebaliknya. Jadi bagaimana antar saudara di lingkungan keluarga harus saling menyayangi dan toleransi. Nah, itu yang diharapkan dari konsep ini. Kemudian ada keindahan, ada kerindangan, ada kebersihan juga yang kita kembangkan. Jadi di sekolah ini bagaimana sekolah ini baru masuk anak-anak sudah merasa nyaman, bersemangat karena untuk bersih belajar. Sekolahnya, karena indah, karena rindang. Jadi proses belajar kalau bosan belajar di kelas, ya silakan gunakan kebun-kebun, taman-taman yang ada di sekolah sebagai tempat belajar. Seperti literasi ya, literasi nanti mau di bawah pohon, pojok-pojok baca, ya silakan. Jadi bagaimana sekolah juga menjamin tempat-tempat bagus ini untuk mengembangkan kompetensi anak-anak. Nah itu yang ingin dicari oleh sekolah lewat program Semiba sebagai taman pendidikan ini. Itu kita kembangkan memang konsep 9K itu.
Lalu setelah ada konsep Semiba sebagai taman pendidikan, ada juga saya dengar konsep atau program yaitu Semiba Setampan Raja Pala. Ya. Jadi apa saja sih kegiatan-kegiatan yang ada dalam program Semiba Setampan Raja Pala? Semiba Setampan Raja Pala ini kan sebuah program sekolah. Jadi bagaimana seperti yang Pak jelaskan tadi, SMP 3 ini menjadi taman pendidikan untuk mewujudkan tuntutan tuntutan dari kurikulum itu kan terbentuknya profil pelajar Pancasila atau pelajar sepanjang hayat. Nah, ini yang ingin dibentuk. Nah, untuk membentuk profil pelajar Pancasila, sekolah ini harus bergerak, harus membuat banyak kegiatan, berbagai kegiatan inovasi untuk memberikan ruang dan waktu kepada anak didiknya, kepada siswa. Karena di kurikulum Merdeka, semua pembelajaran harus terpusat pada siswa. Itu yang ingin dikembangkan oleh SMP 3. Kalau kegiatan untuk menunjang itu kita sudah kemas dalam berbagai program-program juga penunjang terbentuknya profil pelajar Pancasila. Misalnya kita ada program Sri Darsih. Sri Darsih setiap hari sadar kebersihan. Jadi tidak perlu disuruh lagi, tidak perlu guru harus mencari anak-anak untuk melakukan proses pembersihan. Karena mereka mandiri ya, begitu tahu waktunya, ada bel gitu. Jadi waktunya bersih-bersih ya bersih-bersih, berdoa dan sebagainya. Itu Sri Darsih. Kemudian ada juga program Galaksi 3, Gerakan Literasi Numerasi Anak Semiba. Nah, ini yang sedang dikembangkan, yang salah satu programnya adalah Semiba Mars Challenge. Pernah ikut? Pernah. Jadi sudah banyak juga yang meraih juara gitu kan. Nah itu Semiba Mars Challenge itu adalah bagaimana kita mengembangkan kompetensi literasi numerasi anak-anak SMP 3 khususnya kalau Mars Challenge khususnya di bidang numerasinya. Jadi bagaimana kemampuan matematika anak-anak ini bisa dikembangkan, bagaimana berpikir kritis, bernalar kritis ini bisa dikembangkan dari kegiatan ini. Nah itu. Jadi kalau misalkan di kelas nih kita nggak bisa matematika, tapi begitu dengan adanya program ini banyak yang ingin ikut, tapi begitu membaca karena posternya juga yang menarik sehingga menambah para siswa itu ingin mengikuti challenge ini dan ternyata mereka bisa dalam mengerjakan soalnya. Nah itu yang diharapkan. Ya, jadi bagaimana sekolah lewat Bapak Ibu guru, lewat tim mengemas sebuah kegiatan yang memang betul-betul disukai oleh siswa. Jadi kan sebelum itu kita kan sudah buat assessment. Jadi apa keinginan siswa? Kenapa mereka tidak suka matematika? Kenapa mereka sulit untuk berliterasi? Nah dari sinilah muncul program-program itu. Misalnya karena memang literasi kalau dikumpulkan disuruh seperti itu literasi anak-anak mungkin bosan. Sehingga guru ini harus berkreativitas gimana caranya mengemas biar programnya itu lebih menarik agar lebih diminati. Iya, agar lebih diminati. Nah, itu bentuk-bentuk program kegiatan. Nah, kemudian ada juga Bumi Semiba. Ya, bahasa sebagai budaya yang menyenangkan dan kreatif dan inovatif itu. Jadi nanti di Bumi Semiba itu bagaimana siswa itu akan dilatih, akan diajak untuk mengembangkan literasi. Nah, sama seperti podcast ini kan. Jadi siswa akan dilatih bagaimana berkomunikasi dengan baik. Kemudian ada juga nanti gerakan literasi, ada nanti pojok baca yang dikembangkan. Jadi akan banyak kegiatan di situ, di literasi di Bumi Semiba itu. Dan yang terakhir ada di Komet Semiba. Komet Semiba itu adalah kompetisi sains seperti dan teknologinya. Jadi ada olimpiade yang berstandar nasional nanti di situ. Jadi semua siswa akan bersaing di situ. Kita akan gali bibit dari kompetisi-kompetisi itu. Sehingga sekolah nanti dengan adanya kompetisi yang banyak seperti itu, siswa sudah terbiasa menang, sudah terbiasa kalah dan harus menjunjung tinggi sportivitas. Itu yang paling penting sebenarnya. Kalau kalah kita harus berjuang untuk menjadi lebih baik. Kalau menang jangan berpuas diri dulu, karena di luar sana masih ada tantangan-tantangan yang lebih sulit dari apa yang sekarang kita hadapi. Itu yang ingin sekolah tanamkan sebenarnya kepada anak-anak. Gitu. Jadi di sini juga mereka bisa melatih karena nggak hanya season pertama gitu. Jadi ada season kedua. Jadi masih ada kesempatan untuk mereka. Jadi kegiatan ini dibuat berkesinambungan biar tidak monoton gitu. Ya. Jadi nanti gagal di challenge level 1, coba di level 2, gagal level 2, coba di level 3. Nah, itu jadi anak-anak itu akan senang itu, bukan hanya nanti dikemas dalam bentuk
langsung, digital juga nanti ada, secara online juga ada nanti proses pembelajaran pengembangannya seperti itu. Ya. Iya. Lalu bagaimana sih bentuk keikutsertaan guru dan tenaga pendidik dalam program ini? Keikutsertaan guru ya pasti terlibat karena semua program itu terjadi karena satu komitmen dari Bapak Ibu guru. Seperti yang kita ketahui bahwa di kurikulum Merdeka itu pembelajaran kan terpusat pada siswa. Jadi guru ini harus merancang bagaimana kegiatan-kegiatan kreatif agar siswa ini mau terlibat. Kalau kegiatannya tidak kreatif, siswa bosan, ya udah tidak akan terjadi. Iya. Tapi Jadi butuh partisipasi ya, ya, harus semua lancar. terkait. Iya. Kantin juga, kantin sekolah kan kelihatannya sering dipinggirkan. Iya. Tapi itu sangat berperan penting dalam proses keterlaksanaan program di sekolah. Seperti yang tadi Pak sebutkan, ada program kesehatan. Selain UKS ini sudah mengadakan MOU dengan kantin sekolah, bahwa kantin sekolah di SMP Negeri 3 Bangli tidak boleh ada menjual makanan yang mengandung 5P. Ya, pengawet, pengenyal, pemanis, perasa, dan pewarna buatan ini tidak boleh. Ini sudah ada tanda tangan MOU-nya gitu. Jadi semua warga harus terlibat dalam program ini untuk mewujudkan Semipa, Setampan, Raja Pala itu sendiri. Itu. Kalau siswa sehat, prestasi pasti akan dihasilkan dari hal-hal tersebut itu. Jadi partisipasi guru dan juga murid-murid juga hebat ya. Iya. Namun di balik semua itu pasti ada keterlibatan orang tua ya Pak ya. Pastinya pasti ada. Lalu bagaimana keikutsertaan orang tua dan juga masyarakat sekitar dalam program ini? Partisipasi orang tua dan masyarakat di SMP Negeri 3 Bangli itu sangat tinggi. Contoh, banyak kalau dari masyarakat ini ya, kita punya peseraman. Oh iya, ya, ada pesantian, kita punya sekegong, geguntangan. Dan juga penari. Ya, juga penari. Jadi setiap kegiatan di masyarakat terkadang kita dilibatkan. Jadi kita kadang yang namanya berkebinekaan global, bermasyarakat, kita ikut aktif di dunia masyarakat seperti itu. Kita kalau di istilah Balinya kan ngayah. Jadi ngayah ngerejang, ngayah megambel, ngayah pesantian. Ini yang sudah kita sering lakukan kan. Asal tidak mengganggu jam pembelajaran. Kadang ini karena masyarakat sudah mengerti kalau sudah misalnya kegiatan sore pasti kita diutamakan sore, tidak pagi. Nah, ini jadi kita gampang. Kemudian dukungan orang tua juga. Orang tua sangat mendukung kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh orang tua. Ini terbukti dengan tidak boleh ada kegiatan pembinaan ekstrakurikuler di jam pembelajaran. Misalnya lomba-lomba itu. Jadi pagi itu anak-anak silakan belajar seperti biasa sesuai dengan tujuan mereka ke sekolah belajar. Tapi untuk mengembangkan kompetensinya ini kan harus ada di luar jam. Misalnya ikut lomba, kemarin kita ikut lomba LKBB kemudian Astakarya, yang seperti itu pembinaannya kan sore. Jadi pada saat orang tua mengizinkan, berarti orang tua itu ikut support. Bahkan kan sering ditungguin, dilihat anaknya berproses lomba juga orang tuanya ikut. Ini bentuk dukungan. Jadi mereka orang tua juga sering upload juga di media sosial tentang tentang prestasi anaknya yang dibina oleh sekolah. Jadi ucapan terima kasih. Nah, ini bentuk-bentuk dukungan. Karena 3 pilar ini, masyarakat, sekolah, dan siswa itu sendiri. Kalau sekolah itu kan guru, siswa dan orang tua ini tidak bisa lepas. Ya, jadi guru sebagai proses pendidik yang memberikan pengarahan, pembinaan di sekolah, orang tua sebagai pendukung dan siswa sebagai objeknya. Nah, ini harus terjalin dengan baik. Jadi satu saja tidak mendukung, maka ini tidak akan terjadi. Jadi tidak akan bisa terjalan dengan baik. Jadi semuanya harus mendukung. Gitu. Kira-kira sejauh ini ada kendala tidak dalam program, mungkin perencanaan atau pelaksanaannya? Kendala dalam setiap program itu pasti ada, pasti ada. Nah, sekarang kita menyikapinya seperti apa? Setiap ada kendala kita harus carikan solusinya, bukan malah mundur atau malah berhenti. Ya, kita merancang program pasti ada tujuannya dulu. Kalau tujuannya positif kita harus maju. Kalau ada hambatan kita singkirkan, kita carikan jalan keluar, solusinya seperti apa. Nah itu, jadi komitmen ini yang harus kita bangun dari awal sehingga program ini yakin akan berjalan dengan baik. Nah, itu. Ya. Dan apa harapan Bapak ke depannya dengan adanya program ini? Harapan sih sangat besar ya, sangat besar harapannya sesuai dengan tujuan dari program ini, sesuai dengan tujuan dari kurikulum Merdeka, sesuai dengan tujuan misi pendidikan bangsa Indonesia bahwa
ya kita mengharapkan anak-anak kita menjadi generasi emas nanti. Ya, jadi dengan ini terbentuknya profil pelajar Pancasila dari siswa itu, bagaimana mereka beraktivitas yang sesuai dengan koridor-koridor yang memang sudah ditentukan. Nah, itu harapannya. Kemudian yang kedua, harapan bagi sekolah, bagaimana program ini dapat berjalan dengan baik, mengalir begitu seperti air tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan. Itu memang semua timbul dari dirinya bahwa program ini bagus, saya berminat dan saya ingin bersekolah di SMP 3 dengan situasi kondisi yang nyaman sehingga saya nanti bisa berprestasi, kan gitu. Sekolah hanya memberikan kesempatan, memberikan ruang, memberikan waktu untuk mereka beraktivitas, berkreasi. Nah, seperti itu harapan kita sekolah kepada anak-anak gitu. Ya, orang tua juga mendukung, kemarin sudah disosialisasikan, didukung penuh program ini untuk perkembangan anaknya, ya kita harus maju gitu. Yaitu itu harapan Pak terhadap program ini, mewujudkan siswa SMP Negeri 3 Bangli sebagai siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila, pembelajar sepanjang hayat. Itu yang diinginkan. Saya juga mengharapkan hal yang sama. Iya, pasti, semua pasti. Ya. Saya juga yakin sahabat Semiba juga mengharapkan hal yang sama. Ya, jadi semoga harapan kita semua dapat tercapai. Astungkare. Ya. Dan baiklah, demikianlah perbincangan saya bersama Pak Agung selaku Kepala SMP Negeri 3 Bangli mengenai program-program yang ada di SMP Negeri 3 Bangli, khususnya program Semiba Setampan Raja Pala atau SMP Negeri 3 Bangli sebagai taman pendidikan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin untuk penutup pada perbincangan pada hari ini, ada penyampaian pesan dari Pak Agung untuk sahabat Semiba? Dalam sebuah program, jadi kesuksesan itu ditentukan dari proses yang ada di dalamnya. Jadi di setiap prosesnya harus melibatkan semua komponen yang ada di sekitarnya. Kalau di sekolah harus melibatkan semua warga sekolah dan daya dukungnya. Nah itu, sehingga kalau ada kolaborasi, keterlibatan dari semua pihak, saya yakin, kami yakin bahwa program itu akan berjalan dengan baik dan berhasil sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Baiklah, terima kasih atas penjelasan dari Pak Agung yang sangat sama-sama detail dan sangat informatif. Semoga bisa menginspirasi sahabat Semiba semua. Ya, semoga hasil dari perbincangan saya bersama Pak Agung pada episode pertama Satelit Semiba hari ini dapat bermanfaat dan memberikan informasi yang berguna kepada sahabat Semiba. Dan terima kasih juga untuk sahabat Semiba karena telah menyaksikan episode pertama Satelit Semiba. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik dan narasumber yang tak kalah menarik. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe, serta aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan updatean baru dari channel Semiba. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om.